Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini bertemu lagi bersama Ibu Fatimah Az-Zahra. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tapi kita sedikit berbeda pada yang sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tatap muka, tapi sekarang kita belajar secara online seperti ini karena memang keadaan yang terjadi pada sekarang ini. Tapi Ibu berharap walaupun seperti ini metode pembelajaran kita bisa juga menyampaikan materi kepada Ananda dan Ananda bisa menerima materi yang Ibu sampaikan. Untuk itu Ibu mohon kepada Ananda untuk fokus adalah menerima materi yang Ibu sampaikan dan nanti bisa dipertanyakan apa yang tidak Ananda mengerti dari materi Ibu sampaikan. Baiklah, materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini yaitu tentang KD 3.1. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebelum kita mulai dalam melanjutkan pembelajaran materi, kita akan membahas KD 3.1 dengan dua indikator pencapaian kompetensi. KD 3.1 yaitu memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Itu KD 3.1 yang akan kita pelajari, sedangkan indikator pencapaian kompetensinya 3.1.1 yaitu menjelaskan sumber daya alam Indonesia, 3.1.2 menjelaskan potensi kemaritiman Indonesia. Jadi nanti Ibu akan membahas kepada Ananda tentang sumber daya alam Indonesia dan potensi kemaritiman Indonesia. Jadi nanti Ibu akan memberikan materi dan mudah-mudahan Ananda bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Pertama yaitu potensi sumber daya alam. Sebelum kita mempelajari semuanya, kita harus mengetahui dulu apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam dapat kita petakan seperti ini. Semua yang ada di bumi bermanfaat bagi manusia. Sebuah benda mati maupun benda hidup yang ada di bumi bermanfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Jadi sumber daya alam itu adalah semua yang ada di bumi, baik berupa benda mati maupun benda hidup, yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Jadi apapun yang ada di bumi ini, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya, disebut sebagai sumber daya alam. Setelah kita mempelajari apa itu sumber daya alam, sekarang kita akan mempelajari dua potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang pertama, potensi sumber daya hutan. Yang kedua, potensi sumber daya tambang. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu potensi sumber daya hutan. Hutan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yakni 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas Indonesia. Hutan di Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna dan memiliki keanekaragaman hayati. Hutan di Indonesia tidak hanya berupa penghasil kayu, tetapi hutan di Indonesia yang berupa hutan tropis dapat menghasilkan buah-buahan dan obat-obatan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh hutan di Indonesia di bawah ini. Selanjutnya, potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan akan barang tambang. Beraneka barang tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan di dalam maupun di luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa untuk negara Indonesia. Untuk melihat lokasi pertambangan, perhatikanlah peta berikut ini. Jenis-jenis barang tambang. Yang pertama, minyak bumi dan gas. Jenis barang tambang ini merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Potensi sumber daya barang tambang berupa minyak bumi dan gas bumi dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu sebagai keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Inilah contohnya. Selanjutnya yaitu batu bara. Batu bara
berasal dari batuan sedimen, yakni batuan yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang sudah mati jutaan tahun. Unsur-unsur yang menyusun terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara digunakan untuk berbagai keperluan energi. Energi itu digunakan untuk pembangkit listrik dan keperluan rumah tangga. Inilah contoh batu bara. Jenis-jenis barang tambang selanjutnya yaitu bauksit. Bauksit merupakan sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit merupakan sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Jadi timbul pertanyaan, apakah manfaat dari bauksit itu? Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, dan kimia. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, dan kimia. Bauksit digunakan untuk industri di dalam negeri maupun diekspor di luar negeri. Setelah diekspor di luar negeri, pasti bauksit akan menghasilkan devisa bagi negara Indonesia. Bauksit terdapat di Kepulauan Riau, yaitu Kepulauan Bintan, dan di Kalimantan Barat. Jenis-jenis barang tambang selanjutnya yaitu pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Semen, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, yang digunakan oleh masyarakat untuk pembangunan seperti pembangunan rumah, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan yang lainnya, itu berasal dari pasir besi. Selanjutnya yaitu emas. Emas dimanfaatkan untuk
perhiasan dan investasi. Jenis-jenis barang tambang berikutnya yaitu emas. Emas dimanfaatkan untuk perhiasan dan investasi. Sama-sama kita ketahui, perhiasan itu banyak digunakan untuk anting, kalung, gelang, jam tangan, dan beberapa perhiasan lainnya. Materi yang kedua yaitu potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer kubik. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Laut Indonesia memiliki luas yang begitu besar sehingga di dalamnya begitu banyak terdapat kekayaan yang ada di dalamnya. Kekayaan sumber daya laut ada beberapa. Yang pertama itu perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut Indonesia. Sejak dulu sudah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang sangat besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Lalu muncul pertanyaan, apa itu potensi lestari? Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi, hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi banyak ikan. Jadi, kalau menggunakan potensi lestari dalam penangkapan ikan, ikan masih diberi kesempatan untuk beregenerasi sehingga ikan tidak habis di laut dan tidak akan mengurangi potensi yang ada di laut, sehingga ikan masih banyak, tidak mengurangi jumlahnya karena kita menggunakan potensi lestari dalam penangkapan ikan, sehingga potensi perikanan masih tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh manusia, bagi masyarakat, bagi negara. Potensi sumber daya kemaritiman Indonesia yang kedua, atau potensi sumber daya laut yang kedua, yaitu hutan mangrove. Hutan mangrove atau biasa disebut sebagai hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Inilah contoh dari hutan mangrove. Ada dua fungsi hutan mangrove. Yang pertama, fungsi ekologi. Fungsi ekologi sebagai habitat atau yang lebih kita kenal sebagai tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologi yakni sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut
untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Selanjutnya fungsi ekologi yakni melindungi pantai dari abrasi laut. Itulah fungsi ekologi dari hutan mangrove. Yang B, fungsi hutan mangrove yakni fungsi ekonomi. Masyarakat memanfaatkan kayu sebagai bahan bakar dan untuk membuat arang. Fungsi yang kedua hutan mangrove yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi, masyarakat memanfaatkan kayu sebagai bahan bakar dan untuk membuat arang. Jadi masyarakat menggunakan hutan mangrove itu, kayu-kayu hutan mangrove itu sebagai bahan bakar untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk membuat arang yang bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Potensi kemaritiman Indonesia atau potensi laut Indonesia yang ketiga yakni terumbu karang. Terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Koral itu yakni binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, maka koral-koral tersebut akan membentuk karang. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini mengenai potensi sumber daya alam dan potensi kemaritiman Indonesia. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada Ananda. Perhatikan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, jadi Ibu memberikan dua pertanyaan kepada Ananda. Pertanyaan pertama, jelaskanlah menurut pemahaman Ananda tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Dan yang kedua, jelaskanlah menurut pemahaman Ananda potensi kemaritiman Indonesia. Jadi Ibu memberikan pertanyaan ini dan Ibu meminta Ananda untuk mengerjakannya supaya Ananda lebih memahami lagi materi apa yang Ibu sampaikan. Untuk pengumpulan tugas dikumpulkan secara bersama-sama dan dikirim nanti kepada Ibu. Oke, baiklah. Sekian yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada memberikan kata-kata yang salah atau perbuatan yang salah. Mohon maaf untuk semuanya. Tetap berada di rumah. Jangan lupa
cuci tangan, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.